Hai, jadi hari ini aku tuh baru tidur 2 jam, tapi harus udah kebangun pagi-pagi buta, tidur pagi bangun pagi karena mau nyiapin anakku berangkat sekolah. Terus barusan aku ketiduran sekitar 10-15 menit dan harus udah bangun lagi karena anak aku udah di lobi, udah pulang sekolah. Jadi aku menjemput karena aku yang punya akses untuk naik. Ini kesukaan mami. Onigiri. Mentai giri kesukaan mami. Onigiri. Halo YouTube, akhirnya kita dipertemukan kembali dan ternyata saya belum menyerah ya bun bikin konten di YouTube. Mengingat konten yang terakhir saya post kayak 1 tahun lalu. Berantakan banget. Di TikTok tuh banyak banget yang minta untuk apartemen tour. Tidak, ini bukan konten apartemen tour, tapi karena ini konten bebersih, of course kalian akan melihat penampakan apartemen ini. Gila ya bun, bikin konten beberes kayak gini, ngerjainnya berjam-jam, pala teng-tengan, leher tercekik, napas kembang kempis, wajah tertampar, tangan pegal, betis kesemutan, jadi cuma 8 menit. Ya, namanya juga usaha ya bun, ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa itu udah pasti, bekerja juga harus. Karena untuk full time ibu rumah tangga yang gak bekerja, the best choice yang saya punya ya begini. Ngonten, dapat uang dari endorse, komisi keranjang kuning, dan juga komisi dari toko oren. Menurut saya pribadi, mau single, mau married, mau punya anak, atau tidak punya anak, saya rasa semua perempuan itu wajib bisa mencari uang gak sih? Correct me if I'm wrong. Karena berdasarkan pengalaman saya bicara berdasarkan pengalaman aja deh. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena kalau saya pribadi, kalau cuma ngurus anak, ngurus rumah, bengong, otak gak dipakai, mampet bun otaknya. Kalau ditambah konten gini kan jadi berasa diasah, jantung berasa dipacu. Karena saya aktif di TikTok, jadi deg-degan bakal FYP apa enggak enak ke brandnya, takut udah dibayar tapi nggak ngasih impact apa-apa. Aku pernah baca satu kalimat, being a full-time mother is one of the highest salary jobs since the payment is pure love. Yang artinya, menjadi ibu penuh waktu adalah salah satu pekerjaan dengan gaji tertinggi karena bayarannya adalah cinta yang murni. Betul, setuju. Jadi ibu rumah tangga itu udah capek dan sibuk banget. Tapi saya pribadi emang rada mau nambah-nambahin kerjaan diri sendiri. Maunya tuh punya kegiatan lain yang bermanfaat dan menghasilkan juga kan sambil ngurus rumah tangga dan juga ngurus anak. Saya rasa pilihan saya nggak salah ya bun. Saya sama sekali nggak sedih, nggak menyesali ngurus rumah tangga dan ngurus anak karena itu adalah kewajiban. Cuman emang dasaran sayanya aja nih. Karena inilah salah satu cara aku untuk tetap waras di tengah sulitnya parenting ya bun. Pokoknya aku tuh tipe yang kayaknya tuh pengen nyari kesibukan terus, pengen disibuk-sibukin. Karena kalau kekurangan kegiatan itu jadi apa ya bun ya? Paham kan? Jadi untuk saat ini main TikTok tuh adalah salah satu cara untuk aku tetap waras. Walaupun kalau banyak deadline jatuhnya jadi kayak makin gila ya bun. Tahu warasnya jadi lari kemana. Oke, sekalian saya mau cerita di sini mumpung durasinya panjang, lebih panjang dari TikTok. Jadi awal mula saya main TikTok itu adalah ketika saya pindah ke apartemen ini. Seingat saya sih saya tuh mulai tanggal 10, 11 atau 12 Januari, pokoknya awal-awal tahun. Awalnya tuh iseng record diri sendiri. Video pertama biasa aja. Video kedua oke lah. Video ketiga kok ada peningkatan. Boom, di video keempat. Dari situ viewersnya banyak banget karena di FYP. Jadi banyak yang komen dan juga komentarnya tuh positif. Jadi makin semangat dong. Nah, Februari itu udah mulai ada endorse. Lumayan banget puji Tuhan. Di bulan Maret tiba-tiba penghasilan saya sudah 2 digit. Oh my god, really? Di situ saya nggak berhenti bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena selama berumah tangga itu cuma suami saya menghasilkan uang, sedangkan saya tuh tidak menghasilkan sama sekali sepeser pun. Dan bisa dibilang itu adalah penghasilan pertama saya setelah 8 tahun saya tidak menghasilkan uang sama sekali. Terakhir kali saya menghasilkan uang itu mungkin sekitar 8 tahun yang lalu sebelum saya berumah tangga dan punya anak. Just in case kalau kalian bertanya-tanya gimana sih cara dapetin uang dari TikTok? Lagi-lagi dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya yang pertama itu adalah endorse. Saya dikontak oleh agensi ataupun brandnya langsung. Singkatnya, mereka membayar saya, mengirimkan saya produk mereka, dan saya membuat videonya sesuai dengan ketentuan yang mereka berikan. Jika mereka meminta saya untuk mencantumkan keranjang kuning di video yang sudah saya posting, maka saya akan mendapatkan komisi dari produk yang terjual. Jadi pendapatan yang saya dapatkan dari satu video, bisa dari fee endorse, bisa juga dari komisi, bisa langsung dari dua-duanya. Ada juga yang namanya sistem barter, ataupun saya yang request barang ke penjual. Kalau untuk request itu nggak semua penjual langsung oke, karena yang request itu bisa ribuan. Nah, kalau ada yang ACC, mereka akan ngirimin barang ke kita, lalu kita posting video beserta keranjang kuning, dan saya akan mendapatkan komisi dari produk yang terjual. Komisi itu nggak besar ya, Shay. Nggak kayak kita jadi maklar tanah, yang harganya tuh bisa kita naikin, baru sisanya itu buat kita. Komisinya kelihatannya kecil. Komisi saya
ada yang per produk itu hanya 2.500 aja. Tapi jangan dilihat 2.500-nya. Saya pernah dari 2.500 itu mendapatkan komisi 5 juta karena yang laku 2.000 pieces. Gimana tuh caranya? Jujur saya juga nggak nyangka karena saya cuma bikin video konten bebersih biasa dan video produknya itu saya selipin di tengah-tengah video. Baru lanjut lagi konten bebersih. Sejauh ini tuh komisi terbesar yang saya dapat ya bun dari satu produk. Ada lagi yang bikin komisi saya hanya Rp330. Gak apa-apa, doain aja lakunya ribuan puluhan juta pieces ya bun. Nah, jadi buat para ibu-ibu yang gak bisa kemana-mana nih karena harus ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak, tapi pengen punya penghasilan sendiri, cobain deh iseng record kegiatannya di rumah, terus posting di TikTok. Ini saya gak dibayar ya bun, kesannya saya lagi promosi nih. Cuman mau berbagi info aja buat sesama ibu-ibu. Daripada diajakin sama orang bisnis-bisnis gak jelas, ujung-ujungnya nipu, gak dibayar. Mending HP-nya untuk nge-record, kuotanya untuk posting. Tapi aku tinggal di kosan, tapi rumah aku kecil. Ini saya, kalian bisa lihat sendiri kan apartemennya cuma segini aja. Bersyukur bun, kegiatan saya juga berulang cuman gini-gini aja. Ngurus anak, nyuci piring, ngosek WC, masak suami yang masakin. Tapi rame-rame aja kontennya dan menghasilkan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau mau nanya boleh banget dipersilahkan mengetik komentarnya di video ini. Komentar yang sopan ya bun. Tanya aja apa yang bisa saya jawab, saya pasti jawab supaya kita bisa maju dan berkembang bersama-sama ya bun. Oke bun, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada hal positif di konten ini boleh kalian ambil, kalian serap. Kalau ada hal negatif, salah-salah kata di video ini, hempaskan saja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan juga di subscribe ya bun. Di share ke saudaranya boleh, ke temennya boleh, ke sahabatnya boleh, ke suaminya boleh, ke siapa aja boleh. Supaya terinspirasi biar bisa konten dan menghasilkan ya bun. Walaupun kita hanya sebagai ibu rumah tangga. Karena saya udah ngerasain loh bun, 8 tahun saya tidak menghasilkan sama sekali ya bun. Cuma dinafkahi aja, tapi kan kepengen dong saya juga punya uang sendiri, hasil jeripaya sendiri. Anyway, bu ibu jangan lupa untuk rajin-rajin bersihin kamar mandinya, bersihin klosetnya, biar nggak bau kayak toilet umum, biar nggak licin, dan juga biar nggak berkerak. Karena kalau udah jadi kerak bun, susah ngilanginnya, lebih capek juga kita bersihinnya ya bun. Lagi pula kan kebersihan adalah sebagian dari iman, betul tidak bu ibu? Ingat ya bu ibu, jangan lupa di subscribe biar saya semakin rajin kontennya di YouTube. Walaupun ada ribet ya bun, saya mesti konten di 3 akun, tapi ya udahlah itu kan pilihan saya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.